Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Faslun fi salatul jamaah. Pasal membahas tentang salat jamaah. Wa syari'at bil Madinati, disyariatkan ia salat jamaah di Madinah. Jadi perintah salat turun ketika Isra Mi'raj tahun ke-8 kenabian. Kemudian sholat berjamaahnya disyariatkan di Madinah. Wa aqalluha imamun wa ma'mun, minimalnya sholat jamaah satu orang imam dan satu makmum. Itu minimal. Sudah bisa terlaksana jamaah. Wahia, dan dianya salat jamaah fil jumu'ah, pada salat Jumat. Kemudian pada subuhnya Jumat. Kemudian salat subuh secara umum. Kemudian salat isya. Kemudian berjamaah salat asar. Kemudian berjamaah salat zuhur. Kemudian berjamaah salat maghrib. Itu lebih afdal, lebih baik. Jadi kalau kita urut manakah kelebihan salat jamaah, yang teratas adalah jamaah salat Jumat, sepakat ulama punya wajib. Kemudian subuh Jumat, kemudian baru subuh secara umum. Kemudian salat isya, karena subuh dan isya itu memiliki nilai tersendiri. Kemudian salat asar, karena dia adalah salat wusta. Kemudian zuhur. Kemudian maghrib. Titik. Salatul jamaati fi adai maktubatin la jumu'atin sunnatun muakkadatun. Salat jamaah di dalam menunaikan salat fardu. Salatul jamaah, salat berjamaah, fi adai maktubatin, dalam menunaikan salat fardu, la jumu'atin, bukan salat Jumat. Artinya selain salat Jumat itu hukumnya sunat muakkadah. Karena ada hadis yang disepakati di atasnya. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi. Salat berjamaah lebih baik pada salat sendirian. Bisab'in wa isrina darajah, dengan 27 tingkatan. Wal afdaliyatu taqdadin nadbiyata, sepakat. Keafdalian itu menuntut kesunahan saja. Keafdalian itu menuntut kesunahan saja. Karena dalam hadis itu afdalu, ketika dikatakan salat jamaah lebih afdal, lebih baik pada salat sendirian, itu maknanya tidak ada menyinggung wajib di situ. Tuntutan kalimat afdal itu adalah sunnah. Afdalnya begini, lebih baiknya begini, bagusnya begini. Nah, kalimat bagus, kalimat lebih baiknya, lebih afdalnya, itu tuntutannya adalah sunnah saja, tidak ada menggambarkan wajib. Di sana istimbat hukumnya. Kenapa sampai mazhab Imam Syafi'i mengatakan
salah satu pendapat solat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan hikmah 27. Kenapa 27 kali lebih baik salat jamaah pada salat sendirian? Hikmah 27, anna fiha, sesungguhnya di dalam salat jamaah, faidah, ada faedah-faedah, tazidu, yang melebihi ala salatil fardhi, atas salat sendirian, dengan seumpama demikian. Anna fiha, sesungguhnya di dalamnya salat jamaah, fawaidu, ada faedah-faedah yang melebihi salat sendirian dengan seumpama demikian 27. Pertama, takbiratul ihram bersama imam. Kemudian istima' ila qiraatil imam. Kemudian qiraatut ta'min. Kemudian tadi qiraatul ta'min. Kemudian barisan shaf yang kosong. Kemudian apa lagi? Menunggu salat jamaah ada di dalam itu. Kita lihat pada dipikirin. An-nafiha, lihat di dalam, fawaidu tazidu ala salatil fardhi. Sudah? Jumpa? Wahia, dan dia adalah ta'yinu, menentukan asbab-asbab yang menuntut bagi derajat-derajat tersebut. Pertama, ijabatul muadzin, memenuhi panggilan muadzin dengan niat salat berjamaah. Itu fadilah pertama. Yang kedua, tabkir ilaiha, berangkat berpagi-pagi, artinya berangkat lebih cepat kepada salat jamaah di awal waktu. Kemudian kasih nomor, masyu, berjalan ke masjid dengan sakinah. Nomor 4, masuk masjid dalam keadaan baca doa. Kemudian salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Beda kitab kan? Kullu dzalik, semua demikian. Semua demikian itu dengan niat salat jamaah. Kemudian intizarul jamaah, menunggu jamaah. Kemudian doa malaikat terhadapnya. Kemudian syahadatuhum, kesaksian mereka untuknya. Nomor 9, ijabatul iqamah, memenuhi iqamat. Kemudian 10, salama minasyaitan, selamat dari setan. Ketika lari ia setan ketika iqamah. Ketika iqamah kan setan lari dia. Kemudian wukuf, berdiri menunggu ihramnya imam. Ada nilainya itu. Maka kadang-kadang semakin lama menunggunya semakin besar nilainya. Kemudian nomor 12, idraku takbiratul ihram, mendapati takbiratul ihram bersama imam. 13, taswiyatus sufuf, meluruskan shaf. 14, saddu farjiha, menutup kelonggarannya shaf. 15, menjawab imam.
ketika membaca Sami Allahu liman hamidah. Nomor 16, aman dari lupa pada kebiasaan. 17, tambihul imam idza saha, memberitahukan imam apabila dia lupa. 18, husulu khusyuk, dapatnya khusyuk. 19, selamat dari perkara yang melalaikan pada kebiasaan. 20, tahsinul hay'ah, memperbaiki penampilan pada kebiasaan. Nah, sendiri ni salat pakai sarung aja dia. Jadi kalau jamaah dia pakai baju rapi. 21, ikhtifaf, diselimuti atau dikerumuni oleh malaikat dengannya seorang. 22, tadarrub. Tadarrub itu artinya berlatih untuk memperbaiki Al-Quran. Kalau dia jadi imam, tentu dia akan perbaiki bacaan. Kalau dia jadi makmum, otomatis berubah bacaannya karena mendengarkan bacaan imam. Kemudian mengetahui rukun-rukun dan ab'ad, atau mempelajari. Kemudian 24, menampakkan syiar Islam. Kemudian irghamis syaitan, membikin kapok setan atau bikin kecewa setan dengan berkumpul atas ibadah. Kemudian ta'awun, tolong menolong atas taat. Kemudian nasatul mutakasil, membangkitkan semangat orang malas. Kemudian selamat dari sifat nifak. Kemudian selamat daripada suuzan dengannya seseorang, sesungguhnya dia meninggalkan solat. Kemudian niat menjawab salam imam. Kemudian mengambil manfaat, intifa' bijtimaihim, dengan berkumpul mereka atas doa dan zikir. Kemudian mengembalikan keberkahan orang sempurna kepada orang yang kurang. Tiada wali di situ, orang soleh, kita dapat limpahan keberkahannya. Kemudian menegakkan nizam, aturan, ulfah, kasih sayang antara tetangga, erat hubungan antara tetangga karena berjumpa selalu di masjid. Kemudian hasil ta'ahudihim, disiplin mereka di waktu-waktu salat. Inilah dia 25 perkara. Warada fi kulli minha, warid pada masing-masing darinya yang disebutkan tadi, perintah atau targhib. Itu semua ada hadisnya. Wa baqiya amrani yahtassani bil jahriyah. Masih sisa 2 perkara lagi yang kedua-duanya khusus di salat jahar. Maka ada hadis fadilah salat jamaah 27 kali itu untuk salat jahar, 25 untuk salat sir. Berarti ada sisa 2 lagi untuk salat jahar, yaitu insat, mendengarkan ketika bacaan imam, menyimak, insat, diam ketika bacaan imam dan mendengarkannya. Yang ke-27, membaca amin ketika aminnya imam supaya bertepatan dengan amin malaikat.
titik. Jadi kalau ada nanti lebih berarti salah nomor, itu aja. Kata imam tadi. Apa kata beliau? Fahadhihi khamsun wa isruna. Ini sudah 25 perkara. Kalau saya kemarin kasih nomor sampai lebih 27. Nah, berarti ada yang digabung berarti. Itulah hikmah 27. Kok 27? Karena dalam salat jamaah itu ada faedah-faedah yang melebihi salat sendirian sehitungan 27. Titik. Kapan sunah salat jamaah? Di mana? Fi ada'i maktubati, dalam menunaikan salat wajib. Wa kharaja bil ada, maka terkecuali dengan kata-kata ada, yaitu qada. Terkecuali dengan bahasa ada, yaitu qada. Naam ya. Ini tafaqat maqdiyatul imam wal ma'mum sunnatil jama'atu. Jika sama qadaan imam dan makmum, disunahkan berjamaah. Jika sama qadaan imam dan makmum, maka disunahkan berjamaah. Imamnya mengqadha salat zuhur, makmumnya juga qadha zuhur, itu sunnah jamaah. Tapi kalau imam qadha salat asar, makmum qadha zuhur, enggak sunnah. Walaupun sama-sama sir, walaupun sama-sama 4 rakaat, tidak dianjurkan berjamaah. Apa hukum berjamaahnya? Hukumnya khilaful aula, lebih baik tidak. Tidaklah sampai makruh. Ada di depan ternyata. Wa illa jika tidak sama, maka hukumnya adalah khilaful aula, baik, lebih baik jangan. Ka'adai khalfa qada'in, seperti salat tunai di belakang salat qada. Salat tunai di belakang salat qada. Kita melakukan salat tunai, orang itu melakukan salat qada, dibuatlah berjamaah, hukumnya khilaful aula. Wa aqsih, dan sebaliknya. Begitu juga fardin khalfa naflin, seperti fardu di belakang salat sunat. Wa aqsih, begitu juga sebaliknya. Wa tarawiha khalfa witrin, seperti tarawih di belakang witir. Wa aqsih, dan sebaliknya. Jadi kalau tidak sama, maka tidak sunnah jamaah. Walaupun salatnya sama, tapi statusnya beda. Salatnya sama-sama zuhur, tapi statusnya qada dan tunai, tidak sunnah berjamaah. Kemudian terkecuali dengan bahasa maktubah. Terkecuali dengan bahasa maktubah, yaitu manzuratu, salat nazar, wan nafilatu, dan salat sunnah. Fala tusannu fihimal jama'atu, maka tidak disunahkan pada 2 salat tersebut, yaitu nazar dan salat sunnah, akan berjamaah, dan tidak juga dimakruhkan. Tidak sunnah dan tidak makruh. Maka salat tahajud berjamaah itu tidak sunnah dan tidak makruh. Kecuali salat-salat sunnah yang sudah kita bahas sebelumnya, yang memang dianjurkan berjamaah, itu sudah dikecualikan. Qala Imam Nawawi rahimahullah, wal asahu
annaha fardu kifayatin lirrijalil balighinal ahraril muqimina fil muaddati faqat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, al-asahu, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, annaha, sesungguhnya salat jamaah fardu kifayah, bukan sunnah, tapi fardu kifayah. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang sudah baligh, al-ahrar yang merdeka, al-muqimina yang bermukim, bukan safar, fil muaddah pada salat tunai saja. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab kita. Tapi yang masyhur itu pendapat sunnah muakkad. Tapi yang kuat fardu kifayah. Nah, bagi 4 orang laki-laki, bagi orang yang punya 4 syarat: laki-laki, baligh, merdeka, mukim. Bagaimana tertunai fardu kifayahnya? Kalau salat jenazah dengan 1 orang sudah tertunai. Kalau salat jamaah, apakah dengan 2 orang sudah tertunai? Seperti tadi bahasanya, cukup minimal salat jamaah itu 1 imam 1 makmum. Maka batas tertunai fardu kifayahnya adalah bihaitsu yazharu syi'aruha, dengan sekiranya nampak syiarnya jamaah, bimahalli iqamatiha, di tempat pelaksanaannya jamaah. Nampak syiarnya jamaah di tempat pelaksanaannya jamaah. Maka kalau di tempat kita belum lagi nampak syiarnya, belum nampak syiar. Tapi kalau dilihat di pasaraya itu sudah nampak syiarnya. Ketika azan berkumandang, itu ketika kita jalan ke masjid, ke pasar masjid mana saja di pasaraya itu nampak syiar. Orang jarak 3 meter itu ada berjalan ke masjid. Di jarak-jarak 3 meter itu yang nampak syiarnya. Tempat kita nggak ada. Nah, wakilah, pendapat ketiga dalam mazhab Imam Syafi'i, inna fardu ain, salat jamaah itu fardu ain, dan itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wakilah, pendapat keempat dalam mazhab kita, jamaah itu adalah syartun li sihhatis shalah, syarat untuk sahnya salat. Syarat untuk sahnya salat. Contohnya sebulan sekian. Titik. Kalau enggak jamaah enggak sah salatnya. Wala yuta'akkadun nadbu lin-nisa'i ta'akkudahu lirijal. Tidak ditekankan kesunahan bagi wanita-wanita seperti ditekankannya kesunahan bagi laki-laki. Tidak ditekankan kesunahan berjamaah bagi wanita seperti ditekankannya kesunahan bagi laki-laki. Kalaulah kita ambil pendapat pertama, hukum salat jamaah itu sunnah, sunnah muakkad, maka penekanan muakkadnya itu hanya kepada laki-laki, tidak kepada wanita. Falidzalika, maka karena itu, yukrahu tarkuha lahum, dimakruhkan meninggalkannya jamaah bagi mereka laki-laki, wala lahun, dan tidak dimakruhkan bagi mereka wanita.
Jadi jamaah, salat berjamaah bagi laki-laki makruh hukumnya ditinggalkan, tidak makruh bagi perempuan. Wal jama'atu fi maktubatin lidzakarin bi masjidin afdal. Berjamaah, salat berjamaah pada salat fardu. Wal jama'atu fi maktubatin, salat berjamaah pada salat fardu lidzakarin, bagi laki-laki, bi masjidin, di masjid, afdalu, lebih baik. Naam, in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdalu. Jika didapati ia salat jamaah di rumahnya saja. Jadi di kampung dia tersebut, dia pergi ke masjid nggak ada jamaah, dia pergi ke langgar nggak ada jamaah, dia pergi ke musola nggak ada salat jamaah, dia pergi ke surau masih dikunci, belum dibuka karena bulan Syaban baru dibuka untuk suluk. Jadi kemanapun dia pergi ke tempat umum pelaksanaan salat jamaah di kampung dia, itu nggak ada salat jamaah. Tapi kalau di rumah dia bisa salat jamaah dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan adiknya, maka salat di rumah lebih baik. Kenapa? Kenapa? Li'annal fadilata muta'alliqata bi'ainil ibadati afdalu minal fadilatil muta'alliqati bimakanil ibadah. Itu kaidah yang selalu ada untuk kasus seperti itu. Karena fadilah yang berkaitan dengan ain ibadah, yaitu berjamaah, lebih baik daripada fadilah yang berkaitan dengan tempat, yaitu masjid. Wa kaza, begitu juga law kanat fi aktsaru minha fil masjidi ala ma'tamalu azra'i wa ghairuh. Begitu juga jikalau ada ia berjamaah fihi, di rumahnya seseorang. Jikalau ada ia berjamaah fihi, di rumahnya seseorang, aktsaro itu lebih banyak, minha darinya jamaah yang ada di masjid, maka dia tetap sunnah berjamaah di rumah. Sesuai dengan pendapat yang memegang akannya pendapat oleh Imam Azra'i dan yang lainnya. Dia pergi ke masjid hanya jamaahnya berdua, tapi dia sholat di rumah dia jamaahnya 10. Lebih baik di rumah, ikut pendapat Imam Az-Zara'i. Maka pondok itu anggap rumah. Di pondok itu sama dari rumah. Jamaahnya lebih banyak, maka itu lebih baik. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wal aujah khilafuh. Kata Syekhuna, yang kuat itu sebaliknya. Bukan itu yang kuat. Yang kuat adalah sebaliknya. Lebih baik jamaah di masjid dengan jamaah sedikit daripada berjamaah di rumah dengan jamaah yang banyak. Titik. Walau ta'aradat fadilatus salati fil masjidi wal huduri, walau ta'aradat fadilatus salati fil masjidi wal huduri kharijahu kuddima fima yazhar. Jikalau bertolak belakang fadilah solat di dalam masjid, jikalau bertentangan fadilah solat di dalam masjid dan hadir itu hadir berjamaah,
kharijahu, tapi di luar masjid. Kalau dia salat di masjid nggak bisa jamaah. Kalau dia salat jamaah nggak bisa di masjid, tapi di lapangan. Kalau dia salat berjamaah di surau. Kalau dia salat jamaah di rumah. Kalau dia salat di rumah di jamaah di pos ronda. Situ ada jamaah. Tapi kalau di masjid saja dia salat, nggak ada jamaah. Mana lebih utama? Kuddima fima yazhar, diutamakan ia salat berjamaah. Kuddima, diutamakan ia salat jamaah pada pendapat yang jelas, di annal fadilatal muta'alliqat, karena sesungguhnya fadilah yang berhubungan bizatil ibadati, dengan zat ibadah, aula, itu lebih utama daripada fadilah yang berhubungan bimakaniha, dan tempat ibadah atau zaman ibadah. Nah, fadilah yang berhubungan dengan tempat ibadah, fadilah yang berhubungan dengan zat ibadah lebih baik daripada fadilah yang berhubungan dengan tempat ibadah atau waktu ibadah. Ketika seseorang sholat duha di masjid, maka dia bisa sholat duha jam 7. Tapi apabila dia sholat duha jam setengah 11, maka dia akan duha di kedainya. Mana lebih baik? Mana lebih baik? Jam 7. Mana lebih baik? Di kedai. Alasannya, wal muta'alliqatu bi zamaniha aula minal muta'alliqati bi makaniha. Yang berhubungan dengan waktu ibadah lebih baik pada berhubungan dengan tempat ibadah. Yang berhubungan dengan waktu itu lebih diutamakan, dijaga daripada yang berhubungan dengan tempat. Enggak masalah lah di kedai salat duhanya, yang penting tepat waktu yang baik, setengah 11, daripada di tempat, yaitu di masjid, tapi waktunya enggak tepat. Nah, jadi itu tingkatannya. Yang berhubungan dengan ibadah langsung itu lebih baik kita jaga, kita utamakan daripada yang berhubungan dengan tempat dan waktu. Kemudian kalau bertentangan antara tempat dan waktu, maka yang berhubungan dengan waktu lebih baik daripada yang berhubungan dengan tempat. Itu kaidah baku sudah. Titik. Wa tusannu i'adatul maktubati bi syarti an takuna fil waqti, disunahkan mengulang salat maktubah dengan syarat bahwa ada ia salat dalam waktu, bahwa ada ia mengulang dalam waktu. Disunahkan mengulang salat maktubah dengan syarat bahwa ada ia mengulang dalam waktu. Nah, kita sudah salat zuhur, kemudian buat salat zuhur sekali lagi, sunnah hukumnya. Kita sudah salat asar, kita salat asar lagi sekali lagi, sunnah hukumnya. Hanya sekali sunnah diulang. Apalagi kalau sampai ada yang meminta untuk ditemani berjamaah. Syaratnya ada dua. Pertama, waktu salat itu masih ada. Yang kedua, kita ngulangnya hanya satu kali. Nah, waktu salat itu masih ada. Yang kedua, alla tuzada fi i'adatiha ala marrah,
bahwa tidak dilebihkan ia mengulang, bahwa tidak dilebihkan ia solat di dalam mengulangnya solat atas satu kali. Itu dua syaratnya. Antakuna fil waktu, bahwa ada ia mengulangnya dalam waktu. Wa alla tuzada, bahwa tidak dilebihkan ia solat fi adatiha dalam mengulangnya solat ala marrah atas satu kali. Khilaf bagi syekh daripada syuyukhina, khilaf bagi pada guru dari guru-guru kita, yaitu Abil Hasan Bakri rahimahullahu ta'ala. Kalau menurut beliau boleh diulang salat wajib itu tanpa batas selagi waktunya masih ada. Itu pendapat beliau. Lihat di dalam, di garis bawah itu. Karena pendapat beliau kan nggak disebutkan di luar. Khilaf bagi syekh daripada syuyukhina Abil Hasan Al-Bakri, ketemu ai fi qaulihi, pada perkataan beliau, innaha tu'adu min ghairi hasrin, sesungguhnya salat wajib boleh diulangi tanpa batas, enggak mesti sekali, berkali-kali boleh, selama belum habis waktu, selama tidak keluarlah waktu. Itu syaratnya. Berarti menurut Imam Abul Hasan Al-Bakri ini cukup satu syarat saja, selagi waktunya masih ada. Kalau jumlahnya terserah kita. Sesuai dengan pendapat di dalam kaidah usul fiqh yang menyatakan al-amru perintah apabila sudah ditunaikan maka wajib ditunaikan kembali semampunya. Itu kaidah usulnya. Wajib ditunaikan semampunya. Kalau menurut kaidah yang sering kita pakai adalah, yang masyhur dalam mazhab kita adalah, apabila satu perintah sudah ditunaikan sesuai dengan ketentuannya, maka keluarlah orang yang diperintahkan daripada masa perintah. Berarti sekali dikerjakan selesai. Tapi menurut kaidah usul yang lainnya tidak cukup, selagi masih ada kekuatan dan waktu, dia masih wajib melakukan perintah tersebut. Ada kaidah usul begitu. Maka pendapat imam ini cocok dengan pendapat tersebut, walaupun beliau mengatakan tidak wajib, hanya sunnah. Sunnah mengulang solat fardu dengan syarat waktunya masih ada, dengan jumlah tanpa batas. Titik. Walau suliyatil ula jama'atan ma'a akhara walau wahidan imaman kana aw ma'muman fil ula awisaniya biniyati fardin. Walaupun telah dilaksanakan salat pertama, walau suliyatil ula, walaupun telah dilaksanakan salat pertama secara berjamaah, ma'a akhara bersama orang lain. Salat pertamanya sudah berjamaah, berarti sudah sempurna. Tetap juga sunnah diulang, walaupun dia sendirian, walau wahidan, walaupun dia sendirian. Imaman kana au ma'muman, imam adalah orang tersebut atau makmum. Imam ada ia orang tersebut atau dia sebagai makmum, baik pada salat pertama atau salat kedua dengan niat fardu. Jadi tidak ada ketentuan sunnah mengulang salat wajib.
kecuali hanya 2 syarat tadi, waktu masih ada, diulang hanya 1 kali. Soal dia melakukan solat paling pertama berjamaah, mengulangnya belakangan sendirian, itu nggak ada soal. Apalagi kalau sampai solat pertama dia lakukan sendirian, solat kedua diulang berjamaah, itu lebih lagi. Baik di solat pertama dia jamaahnya banyak, lalu dia sunnah mengulang di solat jamaah kedua dan jamaah sedikit. Di solat pertama dia jadi imam, tetap sunnah mengulang pada solat kedua walaupun dia jadi makmum. Apalagi kalau solat pertama dia jadi makmum dan dia diminta diulang kali kedua menjadi imam, itu lebih lagi. Jadi tidak ada batasan. Nah, tidak ada batasan. Nah, titik. Wa in waqa'at. Tapi niatnya apa? Niatnya tetap fardu. Wa in waqa'at naflan. Walaupun jadi ia solat sebagai salat sunat. Wa in waqa'at, walaupun terjadi ia solat untuk salat sunat. Di dalam catatan amal itu namanya salat sunat, tapi niatnya tetap fardu. Fayanwi i'adata salatil mafruḍah, maka berniat ia seseorang mengulang salat fardu. Saya mengulangi salat fardu karena Allah Ta'ala 4 rakaat. Allahu Akbar. Nah, titik. Waqtaral imam, memilih oleh Imam Haramain. Apabila ada bahasa al-imam tanpa menyebutkan imam siapa itu, maka beliau yang dimaksudkan adalah Imam Haramain, Imamul Haramain. Dan memilih oleh Imam Haramain ayyan wiya, berniat ia seseorang akan zuhur atau asar sebagai contoh, wala yata'arradu lil fardi, tidak menyindir ia bagi fardu. Tidak menyindir ia bagi fardu. Tidak juga perlu menyebut i'adah. Tidak juga perlu menyebut fardu. Sebut saja salat zuhur sudah. Nah, ini niat dalam i'adah, bukan niat salat pertama. Niat salat pertama itu harus wajib. Fardu menyebutkan fardu, wajib juga menyebutkan menentukan solatnya. Tapi dalam mengulang solat ini nggak perlu sebut mengulangnya, nggak perlu sebut fardunya karena dia nggak fardu. Tapi sebut saya solat zuhur udah, saya solat asar. Kalau kita diminta oleh kawan untuk mengulang solat, warajjahahu fi rawdati, menguatkan ia Imam Nawawi akannya pendapat Imam Haramain di dalam kitab Raudhah. Lakinnal awwala murajjahul aktsarin, akan tetapi yang pertama itu dikuatkan oleh kebanyakan ulama, tetap niat fardu. Akan tetapi pendapat pertama, yaitu pendapat yang mengatakan mesti tetap niat fardu, itu pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Titik. Wal fardu al ula, yang fardu maka salat yang pertama. Yang fardu itu adalah salat pertama. Jadi yang jatuh untuk fardu salat pertama, yang kedua tetap jatuh sunnah. Nah, kasus walau bana fasadul ula lam tujzi'hu tsaniyah. Jikalau terbukti rusak solat pertama, maka tidak mencukupi akannya seseorang oleh solat kedua. Sesuai dengan pendapat yang memegang akannya oleh Imam Nawawi dan Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Misalnya dia melakukan salat pertama zuhur berjamaah misalnya, kemudian dia ulang lagi salat zuhur itu sendirian.
atau sebagai imam atau sebagai makmum, niatnya kan fardu juga. Niatnya fardu. Kemudian selesai salat pertama, selesai salat kedua, berjumpalah dia dengan imamnya. Imam salat tadi, ternyata imamnya itu orang gila. Gila ternyata imam salat zuhur dia tadi. Apa hukum salatnya? Batal kan? Nah tadi kan dia sudah ulang jamaah sama kawan. Dia sebagai imam dan makmum. Cukup enggak solat itu sebagai pengganti solat pertama yang rusak gara-gara imamnya gila? Cukup enggak? Cukup enggak? Lam tujzihu. Tidak cukup akannya seseorang oleh solat kedua yang dia lakukan menurut pendapat Imam Nawawi dan Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Khilaf lima qalahu, pendapat yang mengatakan akannya oleh gurunya Syekhuna. Pendapat yang mengatakan akannya oleh gurunya Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Menurut gurunya cukup, menurut muridnya enggak. Taba'an lil Ghazali, karena mengikuti pendapat Imam Ghazali dan mengikuti pendapat Imam Imad. Artinya apabila dia berniat dengan solat kedua akan fardu. Tapi kalau niatnya zuhur doang atau niatnya i'adah zuhur, itu enggak cukup, sepakat ulama. Tapi kalau niat solat keduanya juga fardu zuhur juga, nah itu baru ada khilafiyah. Nah, perhatikan di sini baik-baik. Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami kata beliau pendapatnya enggak cukup. Pendapat gurunya mengatakan cukup. Apakah Syekhuna itu sedang durhaka pada gurunya? Tidak. Tidak sependapat seorang murid dengan guru itu tidak menganggap itu soal adab. Menganggap soal adab. Kamu tuh murid murtad. Enggak ada. Imam Syafi'i rahimahullah berguru pada Imam Malik. Ketika itu Imam Malik demam, sakit, sehingga menyebabkan beliau tidak bisa duduk dalam halaqahnya di Madinah. Kemudian Imam Syafi'i disuruh oleh Imam Malik untuk duduk di situ. Syafi'i, tolong gantikan saya duduk di situ. Wah Imam, jangan, itu tempat dudukmu. Enggak ada masalah. Yang penting selalu berjalan pengajian di Masjid Nabi. Selalu ada penyampaian hadis Rasul. Tapi pendapat saya, sebagian kecil pendapat saya itu enggak sesuai dengan pendapatmu. Kata Imam Malik, sampaikan saja pendapat kamu. Sampaikan saja pendapat kamu di majelis saya. Nah, sekarang ada doktrin. Nah, kalau kita berguru dalam suatu perguruan, itu mesti satu pendapat. Kalau enggak pendapat dianggap penantang, enggak sependapat dianggap keluar dan murtad. Kira-kira bisa begitu? Enggak, jangan kena doktrin begituan. Misalnya Safirullah SA, silakan. Ismail SMS boleh. Abu Bakar lain lagi alirannya, tidak ada masalah. Asalnya Wahabi aja. Ihsan lain lagi misalnya. Tabligh Pariaman dia misalnya.
Terlalu kecil pemikiran dia kalau beda pendapat itu durhaka. Terlalu kecil pendapat dan analisa dia kalau sampainya beda pendapat itu adalah kualat. Nah, enggak. Yang penting ada dasar-dasarnya. Naam. Wahia bijam'in katsir afdalu minha fi jam'in qalilin. Dan dianya berjamaah dengan jamaah yang banyak itu lebih baik darinya jamaah pada jamaah yang sedikit. Kita boleh milih mana jamaahnya yang banyak, mana jamaah yang sedikit. Maka berjamaah dan jamaah yang banyak itu lebih baik pada berjamaah dan jamaah yang sedikit. Karena ada sahih. Wa makana aktsar bahwa ahabu ilallah. Sesuatu yang ada iaitu lebih banyak, sesuatu yang ada iaitu lebih banyak, maka dianya sesuatu lebih dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya. Kecuali ada beberapa hal penyebab jamaah sedikit lebih baik pada jamaah yang banyak. Ada beberapa penyebab jamaah sedikit lebih baik daripada jamaah yang banyak. Salah satunya adalah linahwi bid'ati imami. Karena seumpama bid'ah imamnya, artinya katsir, jamaah yang banyak. Memang jamaahnya banyak, tapi imamnya pelaku bid'ah. Mana contohnya pelaku bid'ah? Pelaku bid'ah menurut kacamata Ahlus Sunnah. Jangan antum lihat bid'ah menurut kacamata Wahabi. Nah, itu banyak lagi bid'ah entar. Mana contohnya Rafidhi? Dia adalah penganut akidah Rafidi. Rafidi itu adalah Syiah. Kemudian fasik. Nah, imamnya fasik. Memang dia imam tetap, tapi fasik. Imamnya bunglon. Nah, kalau dia keluar daripada kamar imam, dari kamar imam masuk ke masjid, nah itu kaki kiai dia. Allahu Akbar. Lepas tu masuk dalam kamar imam dia. Keluar pintu sini dia. Keluar jin, baju kaos, cepiu, topi pet, keluar kacamata dia. Cek mana? Belum datang dia. Itu contohnya. Bunglon. Keluar sini, Masya Allah, kiai. Keluar pintu sini, berubah wujud dia. Jadi bajunya itu dua macam. Fasik namanya itu. Walaupun banyak jamaahnya banyak, itu jangan berimam dengan dia. Lebih baik cari jamaah sedikit. Orang tua-tua itu jadi imamnya. Nah, yang enggak bunglon. Walau bimujaradit tuhmah, walaupun hanya semata dicurigai. Enggak nampak fasiknya kita lihat, tapi curiga kita dia fasik. Karena gaya-gayanya, kawan-kawannya, pergaulannya, cara makannya dan sebagainya. Fa aqallu jamaah, maka jamaah yang sedikit, bahkan solat sendiri itu lebih baik daripada berjamaah dengan imam seperti itu. Kaza demikian mengatakan akannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, karena ikut guru beliau Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu sependapat beliau guru yang memberi. Sebenarnya mengatakan akannya pendapat oleh Syekhuna karena ikut guru beliau Syekh Zakaria rahimahumullah taala.
Nah, ketika kita baca kitab klasik seperti ini, lalu kita sampaikan pendapat ulama mutaqaddimin yang kewaraannya terjaga, yang zamannya aman dari fitnah, kemudian zaman banyaknya orang-orang soleh, kemudian banyaknya penguasaan ilmu agama, banyak fasilitas mendukung dari sisi fatwanya benar, kita ikut situ lalu kita sampaikan. Kita tidak punya beban apa-apa. Tidak punya beban apa-apa. Nah, jadi menurut Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Zakaria Al-Ansari, berimam dengan imam yang fasik itu mendingan kita cari jamaah yang sedikit, bahkan mendingan sholat sendiri. Itu kadang-kadang yang diamalkan oleh sebahagian ulama tasawuf. Kita lihat dia jamaah, dia sendiri aja sholat dia, nggak ikut jamaah yang ramai. Ya, imamnya siapa? Imamnya siapa? Anak muda imamnya. Taulah anak muda itu. Masuk ke kamar imam, kamar garing. Nah, tadi dia ngimamin kita, nyampe di kamar apa cerita dia? Nah, chat dia, chat sama calon ibu anaknya. Allah. Mana mau jadi imam dia? Calon ibu anaknya. Lalu dia ngimamin kita. Maka merasa enggak ini dia. Apa nama itu? Sufi itu merasa tidak berguna sholat dia. Nah, pertimbangan seperti itu bukan pendapat kuno, bukan pendapat sesat. Itu adalah pendapat yang benar dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Begitu juga law kana la ya'taqidu wujuba ba'dil arkani awis syuruti wa in atabiha. Itu juga jikalau ada ya imam itu tidak berkeyakinan wajib sebahagian rukun-rukun atau syarat-syarat, walaupun ia melakukan dengannya rukun-rukun atau syarat-syarat. Jadi kita sudah pernah berdialog dengan imam ini. Jadi pendapat imam itu adalah Fatihah itu nggak wajib, sunnah saja Fatihah. Tapi dia baca Al-Fatihah. Kita pernah berdialog dengan imam misalnya, nutup aurat itu nggak wajib, pakai color sah, pakai color. Tapi dia tetap nutup aurat dengan rapi. Nah, berjamaah dengan dia itu tidak baik. Artinya lebih baik sholat sendirian dengan imam-imam yang punya keyakinan sebahagian rukun menurut kita, sebagian syarat menurut kita, dia menganggapnya dia bukan syarat, dia menganggapnya bukan rukun, walaupun dia lakukan. Li'annahu yuqsadu bihan nafliyah, karena sesungguhnya imam itu bermaksud dengannya akan sunnah. Dan itu batal menurut kita. Menganggap perkara rukun sunnah, menganggap syarat itu sunnah, yang menurut kita itu syarat, menurut kita itu rukun, itu batal menurut kita. Imam, enggak baca bismillah imam? Baca. Kenapa enggak dijaharkan? Ya, saya baca, itu rukun. Tapi saya mau tren, maka saya enggak jaharkan. Atau saya hemat suara, maka saya enggak jaharkan. Atau bismillah saya agak mirip itu dikit, bis. Nah, maka saya enggak jaharkan. Itu enggak ada masalah. Tapi katakan, kenapa kamu enggak baca basmalah? Ya, saya baca sir. Basmalah juga enggak wajib kan? Karena Nabi SAW
Apabila beliau mengawali salat, lalu beliau membaca surah Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada bismillah situ. Tak wajib bismillah itu. Nah, ketika kita tahu dia mengatakan bahwa bismillah enggak wajib, menurut kita itu batal salat enggak baca bismillah, kita enggak sunnah berjamaah lagi. Enggak sunnah berjamaah. Titik. Itu pendapat alasan pertama, jamaah yang banyak, jamaah sedikit lebih baik, bahkan sholat sendirian lebih baik daripada jamaah yang banyak kalau imamnya pelaku bid'ah dengan beberapa keterangan di atas. Atau alasan berikutnya adalah kaunil qalili bi masjidin mutayaqqanin hillu ardi au malubani. Keadaan jamaah yang sedikit itu di masjid yang diyakini halal tanahnya masjid atau harta orang yang membangunnya masjid. Nah, keadaan yang sedikit, jamaah yang sedikit dilaksanakan di masjid yang diyakini halal tanahnya, halal harta orang yang membangunnya. Maka berjamaah di masjid tua itu lebih nyaman. Nah, kenapa? Karena tanahnya diyakini halal. Kenapa diyakini halal? Karena semua orang tahu itu wakaf dari keluarga fulan. Maka memang pilihan antum bersolat Jumat di Ittihad itu memang tepat. Di mana letak tepatnya? Karena di setiap kecamatan, ya, kecamatan atau kelurahan, itu ada masjid rayanya. Kelurahan kan? Itu masjid raya apa? Indaro. Bukan kecamatan, kelurahan. Kalau kecamatan tentu di bawah itu masih ada lagi. Masjid Raya Jabar Rahmah, Masjid Raya Muhammadiyah, Masjid Raya Al-Kautsar, Masjid Raya. Itu seharusnya setiap masjid-masjid kecil kalau Jumat itu di Masjid Raya. Masjid Raya masing-masing. Dan itu usianya pasti lebih lama. Lebih lama tentu tanahnya lebih halal, bangunannya lebih halal karena dibangun oleh orang dulu. Nah, maka dia auranya lebih nyaman. Auranya lebih nyaman. Bukan soal AC nggak AC-nya. Nah, sekarang masjid yang kita yakini halal itu tanahnya, jamaahnya dikit, maka itu lebih baik. Nah, atau alasan ketiga, ta'atuli masjidin qaribin au ba'idin minha al-jamaah bi ghaibati anhu. Kosong masjid, ta'atuli masjidin, kosong masjid, qaribin yang dekat, au ba'idin atau yang jauh, minha darinya jamaah, bi ghaibatih dengan tidak hadirnya seseorang, anhu darinya masjid, likaunihi imamu karena keadaannya seorang adalah imamahu, imamnya masjid. Nah, jadi seseorang ini adalah imam dari jamaah yang sedikit tersebut. Imam dari jamaah yang sedikit tersebut. Kalau dia tidak hadir, pergi berjamaah ke jamaah yang banyak, maka
masjid atau jamaah sedikit yang dia imami itu nggak bakalan sholat ke masjid lagi. Kalau dia pindah ke masjid tersebut, sama-sama pindah, aman. Ini dia nggak mau sholat lagi, sholat aja di rumah dia. Apa jamaah? Enggak jamaah Pak, imam kami pergi ke masjid raya deh. Nah kami mau jamaah, enggak ada yang bisa jadi imam. Maka pada saat itu dia menjadi imam di masjid yang jamaahnya sedikit lebih baik daripada dia bergabung ke jamaah yang banyak, karena kalau dia pergi bergabung akan menyebabkan kosongnya satu masjid. Baik masjid itu dekat dari rumah dia atau jauh, karena dia imamnya. Atau bukan dia imamnya, tapi yahdurun nasu bihuduri, orang-orang akan hadir dengan kehadiran dia. Nah, dia punya daya tarik. Kalau dia hadir, orang hadir. Kalau dia nggak hadir, orang nggak hadir. Nah, faqalilul jam'i fi dzalik afdalu min katsiri, maka sedikit jamaah dalam demikian itu lebih baik daripada banyaknya jamaah pada selain demikian. Ya Allah. Cukup. Subhanallah. Siapkan, siapa baca?